Selamat sore jemaat dan simpatisan GKI San Francisco. Welcome to our virtual Sunday service. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama 1 minggu berlalu. Terima kasih atas kesehatan dan energi yang Kau berikan, walaupun kami masih berada di tengah-tengah coronavirus pandemic. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah minggu. Siapkan hati, pikiran, dan konsentrasi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Pendeta Evangeline Pua. Biarlah Roh Kudus mengurapi beliau, menguasai pikiran dan perkataannya, agar firman Tuhan nanti sungguh dapat menguatkan iman dan meningkatkan kehidupan kerohanian kami. Kami serahkan keseluruhan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang dan terang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaktian Minggu 22 November 2020 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, penuh pengasihan, penuh kasih sayang, yang terus menyertai dunia dan semua yang Ia ciptakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, serta Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, tema kebaktian hari ini adalah Raja Agung, tidak merebut, melainkan berbagi kekuasaan. Dengarlah apa yang dituliskan juga di dalam Matius 24 ayat 23. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun,
Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara, penggalan percakapan ini ditempatkan di dalam kitab Injil Matius pada permulaan penderitaan Kristus. Kita semua diingatkan bahwa kerajaan Allah sungguh berbeda dengan cara dunia memerintah. Ibu Pertiwi mulia, limpah dengan anugerah. Haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu yang tabah bergelut, insan pengampun dan lembut. Haleluya, haleluya. Damai menghias hatimu, mahkota surga bagimu. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai maut, kau bersamaku, tiada yang luput darimu. Haleluya, haleluya. Alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ketika saudara juga berbakti bersama pada sore hari ini, kita menyadari bahwa dunia masih belum lepas dari tekanan dan penderitaan dengan pelbagai episode yang mungkin saja berbeda-beda. Tetapi di tengah perbedaan itu jelas Tuhan sayang kepada kita semua. Karena itu mari kita datang dalam pengakuan dosa, kita mengaku betapa rapuhnya kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran dan pemeliharaanmu. Namun dalam kehidupan ini, kami seringkali melupakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Ampunilah, kasihanilah kami Bapa. Terlebih ketika pandemi COVID-19 belum juga selesai. Kami cukup letih Tuhan. Kami juga prihatin melihat dunia yang terus bersedih. Dunia yang serba dibatasi untuk tidak bisa melakukan apa-apa yang manusia dapat lakukan dalam kehidupannya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena itu, biarlah di tengah kelemahan kami, ataupun di tengah kebimbangan yang kadang-kadang ada,
Jangan biarkan kami melupakan Engkau. Jangan biarkan kami mencaci maki Engkau. Jangan biarkan kami juga terlena dengan tawaran-tawaran duniawi. Namun biarlah kami terus berfokus hanya kepada Engkau ya Allah, Sang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Melalui kehidupan keluarga, kehidupan kerja, sekolah, bertetangga, bermasyarakat, dan bergereja. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Does might I hide my blushing face while His dear cross appears? Dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang telah dengan tulus hati dan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya dan percaya akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Efesus pasal 4 berkata tentang manusia baru, mengingatkan tentang kita tidak boleh lagi menjadi sama seperti dunia. Jangan menjadi orang-orang yang tumpul bela rasa. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Dengarlah berita anugerah berdasarkan Efesus 4 ayat 20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Karena itu, sebagai tanda sukacita saudaraku, nyatakanlah damai sejahtera, damai Tuhan besertamu, Tuhan mengasihimu kepada orang-orang seisi rumah saudara, kepada orang-orang yang juga saudara kenal di dunia media sosial saudara. Haleluya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam
doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah pengampunan dosa. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami menjadi orang-orang yang bersuka hati untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami diperkaya untuk memperbaharui diri, karena Roh Kudus-Mu yang terus akan menopang kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercari dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan, aku akan membawa mereka keluar dan dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalkan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang aku cari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalkan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang kedua pada minggu sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 25 ayat 31
sampai dengan ayat 46, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46, firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera. Kiranya tayangan ini menjumpai saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan damai. Bukan karena kesudahan COVID-19, bukan karena kesusahan kita sudah berhenti, tetapi karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita, dan karena kasih Tuhan berlimpah ruah dalam kehidupan kita. Nah saudara, dengan tema Raja Agung tidak merebut tetapi berbagi kuasa. Saya teringat pada saat saya masih mengajar di Melbourne dulu, anak-anak SD sekitar kelas 4-6. Waktu itu kami bermain peran tentang satu
perumpamaan di Alkitab yang bicara soal raja. Luar biasa anak-anak itu. Mereka tahu bagaimana raja biasanya bertingkah laku dengan nada bicara yang begitu punya tata bahasa yang baku. Belum lagi sikap badannya upright, tegap, ya, kepala terangkat, dagunya juga naik begitu. Lalu juga dengan bahasa tubuh yang begitu kelihatan elegan, ya. Siapa yang tidak suka bermain peran seperti itu? Menjadi raja dan ratu. Siapa yang tidak suka menonton misalnya tayangan-tayangan kerajaan Inggris, apalagi saat-saat Lady Di dulu masih hidup. Nah, saudara-saudara, tetapi jelas ketika bacaan Yehezkiel 34 serta Matius 25 ini kita baca tadi, kita melihat betul bahwa konsep kerajaan Allah, konsep keagungan pemerintahan yang digambarkan di dalamnya berbeda sekali dengan apa yang kita kenal di dunia ini. Dia bukan tentang bangunan yang megah, juga bukan tentang sejumlah pasukan yang berseragam mewah, berbaris teratur, panjang-panjang dengan langkah kaki yang serentak dan begitu meyakinkan seolah-olah kekuasaan ada di tangan mereka. Tidak. Tetapi justru gambaran raja dalam bacaan-bacaan tadi memperlihatkan bagaimana Yesus memulai penderitaannya. Terutama dalam kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Walaupun Matius 25 ini merupakan sebuah perumpamaan, tetapi sebetulnya isinya lebih mendeskripsikan penghakiman daripada perumpamaan tentang kerajaan 1000 tahun nanti, tentang konsep eskatologis, ya. Karena tema penghakiman ini memang begitu sentral dalam kitab Injil Matius. Tentang bagaimana orang-orang mesti belajar taat dan bagaimana orang-orang akan menerima konsekuensi kalau mereka tidak taat. Untuk itulah dalam Matius 24 ayat 3 tadi, dalam percakapan Yesus dengan murid-murid, ada pertanyaan yang diajukan. Apakah yang mesti kami perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Apakah tanda kedatanganmu ya Allah? Dan apakah tanda kesudahan dunia? Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah di dalam Matius 25 tadi kita melihat potret anak manusia sebagai raja pun tampak agung. Agung karena di situ ada seluruh bangsa berkumpul di hadapannya dan menyembahnya. Dan uniknya Matius memunculkan diskusi tentang karya dan perbuatan baik ini dengan cara yang berbeda. Di situ dimunculkan sebuah respon. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau asing, atau telanjang, atau sakit, atau di penjara, dan kami tidak merawat Engkau. Di sini kelihatan saudara ada sayap kiri dan ada sayap kanan. Sayap kiri ini berusaha untuk membela diri dan menyalahkan anak manusia. Seolah-olah dia mau berkata, engkau kan tidak muncul. Gimana kami tahu? Gimana kami bisa melihat engkau? Yang katanya melayani engkau adalah ketika sakit, di penjara, telanjang, kemudian haus, asing, lapar, dan sebagainya. Dan di sini bahkan pertanyaan itu diulang 2 kali. Sekali oleh sisi kanan dan sekali oleh sisi kiri. Tetapi keduanya punya makna yang jelas berbeda. Yang kanan ini bertanya karena berawal atau berakar pada yang bisa disebut sebagai holy ignorance. Sebuah ketidaktahuan kudus gitu ya. Artinya
Tidak tahu, tetapi bukan karena pura-pura nggak tahu, bukan karena juga nggak mau tahu, tetapi memang tanpa sadar mereka terus melakukan perbuatan baik, mereka terus berusaha untuk mempraktekkan hidup yang dapat diteladani, tetapi mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa ternyata kalau mereka berbuat baik itu sama dengan berbuat baik kepada Yesus. Itu sama dengan melayani Allah. Sebab orang-orang Kanan ini adalah mereka yang memasuki sukacita Sang Tuhan tanpa mereka sadari, tanpa direncanakan, tanpa disengaja, tanpa dicari-cari. Saudara, kan ada orang yang melakukan kebaikan karena ada embel-embelnya gitu ya, supaya jadi poinnya banyak, supaya mungkin dapat temannya banyak, supaya mungkin dapat nanti catatan biografinya atau pengalaman hidupnya itu lumayan ya. Tetapi yang mau dikatakan di sini, sisi kanan ini, the righteous ones yang sedang tadi kita sebut sebagai holy ignorance ini adalah mereka yang berperan tetapi mereka tidak sadar karena mereka belum tahu bahwa sebetulnya walaupun mereka menempuh resiko, bahaya, kecewa, susah, tapi sebetulnya itu adalah sukacita. Itu adalah salib. Itu adalah hal yang memuliakan Allah. Tapi mereka melakukannya karena memang mereka melakukannya saja, tanpa kenal ada pamrih. Nah, ini yang disebut dengan holy ignorance, cuek, tidak peduli secara kudus, ya. Pokoknya baik-baik aja, bukan karena supaya nanti dibalas kebaikannya, tidak, tapi memang karena mereka senang berbuat baik begitu, ya. Sebaliknya, sisi kiri tidak tahu belas kasih dan sukacita. Mereka tidak tahu tentang kesederhanaan. Mereka membuat situasi semakin rumit karena penilaian mereka sendiri. Telinga mereka tuli karena pikiran mereka, karena penghakiman mereka sendiri. Dan mereka jelas tidak menjiwai khotbah di bukit yang Yesus pernah gaungkan. Nah, saudara-saudara, untuk itulah kenapa saya memberikan judul Raja Agung. Tidak merebut, melainkan berbagi kuasa. Karena sekali lagi, saudara-saudara, juga seiring dengan apa yang disebut oleh seorang teolog Dietrich Bonhoeffer, kita melihat bahwa cerita tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, si kiri maupun si kanan, itu sebetulnya pertanyaan yang muncul sebagai hal yang bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itulah kenapa saya katakan Raja Agung ini berbeda dengan konsep kerajaan dunia, sebab di dalam pengenalan akan Alkitab kita di hari ini, si raja ini tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan, karena dialah yang punya kuasa. Dan dalam bagian pertama ini, si Raja Agung ini mengajak setiap murid-muridnya, setiap pengikutnya, setiap penduduknya, setiap penghuni kerajaan Allah untuk belajar tentang pemuridan. Atau yang lebih disebut dengan kemuridan. Artinya bukan tentang soal rekrut orang untuk jadi semacam MLM gitu ya. Bukan sekedar rekrut orang supaya mengikuti dirinya dengan sejumlah kriteria yang ada, tidak, tetapi justru kepada orang itu sendiri, kepada si agen itu sendiri, kepada si rakyat itu sendiri, kepada si murid itu sendiri, dia dibebankan tanggung jawab untuk meneladani dari sikap hidupnya. Pemuridan atau kemuridan itu adalah sesuatu yang mengambil resiko untuk tetap taat, untuk tetap mengikuti jalan Tuhan, bukan sebagai sebuah resep, juga bukan sebagai sebuah hukum, juga bukan sebagai sebuah hal yang berkorban,
Artinya kita harus menunjukkan sebuah pengorbanan yang makin berkorban makin bagus gitu. Enggak. Tetapi bahwa apapun yang dijalani sebagai sebuah ketaatan itu adalah sebuah sukacita untuk hidup berbelas kasih tanpa hitung-hitungan, ya. Jadi dalam bagian pertama inilah yang tadi saya katakan sebagai Raja Agung tidak merebut kekuasaan tetapi justru berbagi kuasa agar ada kemuridan di dalam setiap orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengatakan diri sebagai murid Kristus, maka kepada setiap kita, kepada saudara, kepada saya, kepada semua orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk taat tanpa hitung-hitungan. Kita dipanggil untuk berbuat penuh kebaikan tanpa hitung-hitungan. Kita dipanggil untuk berlomba-lomba menyatakan hal-hal yang terbaik tanpa hitung-hitungan, ya. Jadi kalau kita menjadi seorang warga negara yang tertib di Amerika, menjadi seorang warga gereja yang penuh kasih, itu bukan karena kita orang GKI, bukan juga karena kita mumpung dilihat, atau juga bukan karena kita lagi ada polisi. Jadi misalnya kita jadi serba tertib, serba patuh. Juga bukan karena kita ingin supaya anak-anak kita nanti jadi terima kebaikan, tidak. Tetapi karena pertama-tama aku sudah dikasihi. Dan aku mau mengasihi, aku memilih untuk mengasihi engkau, mengasihi mereka, mengasihi siapa saja tanpa hitung-hitungan. Stanley Hauerwas, seorang teolog Amerika, juga seorang ahli etika, mengatakan bahwa the difference between followers of Jesus and those who do not know Jesus is that those who have seen Jesus no longer have any excuse to avoid the least of these. Stanley Hauerwas mengatakan perbedaan antara murid-murid Yesus dengan mereka yang tidak kenal Yesus adalah bahwa mereka yang sudah dan selalu melihat Yesus tidak lagi punya alasan untuk menghindari saudara-saudara yang paling hina ini. Majalah Time 2001 pernah menyebut Stanley Hauerwas sebagai America's Best Theologian. Seorang ahli teolog yang terbaik di Amerika. Tetapi Hauerwas malah merespon, best itu bukan sebuah kategori teologis. Menjadi yang terbaik itu bukan sebuah kategori teologis. Jadi menjadi yang terbaik sebagai seorang evang, sebagai seorang saudara, itu karena kita tidak mau hitung-hitungan. Itu karena kita mau mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab kerajaan Allah berfungsi tidak seperti kerajaan dunia. Karena kerajaan Allah ini justru berpihak kepada mereka yang tidak bisa bersuara, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang memandang, tidak ada yang merangkul, justru mereka ditepikan. Disitulah kerajaan Allah berfungsi dan merangkul mereka. Lalu saudara-saudara, hal yang kedua juga kita melihat bahwa selain menjadi seorang murid yang setia, maka yang kedua kita juga dipanggil menjadi komunitas yang dapat diandalkan. Becoming a viable community. Di sini kita belajar bersama-sama saudara-saudara bahwa ketika kita belajar menjadi seorang murid, maka kita juga tentu akan bersekutu bersama dengan komunitas orang beriman. Kita dipanggil untuk bisa mewartakan bahwa Allah terus memulihkan. Kita dipanggil untuk peduli akan setiap anggota yang ada di sekitar kita. Karena itu yang juga Yesus teladankan dalam kehidupannya. Kita dipanggil untuk menggembalakan dengan adil. Raja Agung ini
bukanlah justru merebut kekuasaan, tetapi justru malah dia berbagi kekuasaan. Raja Agung ini bukan justru mendirikan, memasang pagar-pagar supaya domba-dombanya nggak lari, supaya jangan ada serangga yang masuk, supaya jangan ada orang asing yang masuk dan mencederai kawanannya. Tidak. Juga bukan soal menjadi seorang gembala atau raja yang menambal celah bolong supaya domba tidak lari dari bawah-bawah pagar. Tidak begitu. Tetapi justru dia berfokus untuk tetap menjaga apa yang dia miliki dengan penuh kasih sayang. Dan itu yang diharapkan pada gereja Tuhan. Menjadi komunitas yang dapat diandalkan. Sebab Raja Agung itu berbagi kekuasaan kepada sang murid untuk bisa juga memulihkan orang-orang terluka. Untuk juga bisa membentuk persekutuan yang mesra dimanapun mereka berada. Nah saudara, kalau saya bermukim di daerah saya bermukim, baru-baru saya juga bergabung pada sebuah komunitas di Facebook yang judulnya By Nothing. Saya tahu dari seorang teman. By Nothing Community ini adalah sebuah komunitas yang ada di berbagai tempat, mungkin di tempat saudara juga di Bay Area pasti ada, dan hanya boleh anggotanya itu orang itu cuma boleh masuk di satu grup saja. Kayak saya ya cuma boleh di daerah saya aja gitu ya. Nah luar biasa saudara, saya lihat semangat teman-teman ini. Padahal saya tidak tahu apa agama mereka. Saya tidak tahu kemana mereka gereja. Tetapi jelas sejak pada saat-saat saya masuk sebelum Halloween dan menjelang Thanksgiving ini, semua orang yang ada di situ antusias untuk berkomunikasi. Ada yang berbagi telinga untuk mendengar. Ada yang waktu itu kami lihat ada cat air yang sudah terpakai, tapi masih ada beberapa tube yang belum terpakai, ditawarkan. Lalu saya cuma bilang kalau jarak jalan kakinya sekitar segini saja, sekian menit, saya bersedia dipertimbangkan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Malahan kemudian saya terpilih dan seorang muda ini mengantarkannya ke rumah kami. Nah jadi di sini saya belajar bahwa luar biasa orang-orang di sekeliling kita. Bahwa mereka dengan antusias berbagi apapun yang mereka punya. Berbagi waktu, berbagi telinga, berbagi kepandaian, berbagi persahabatan. Dan kita semua juga dipanggil untuk menjadi komunitas yang dapat diandalkan. Jadi biarlah memasuki masa-masa bulan November ini, apalagi sebentar lagi kita memasuki masa Advent. Dan kita juga minggu depan akan mengalami Thanksgiving. Biarlah betul-betul hati yang berserah kepada Tuhan, kaya dalam memberi, berbagi kasih sayang itu senantiasa muncul dan merajalela dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, pada saat rekaman ini ditayangkan, ada banyak berita duka yang saya terima dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan keluarga besar, dalam lingkungan di antara jemaat kita, dan juga ada banyak peristiwa-peristiwa yang tentu saja juga membangkitkan semangat. Karena itu mari kita bersatu hati, kita bawa semua ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja yang agung, yang justru berbagi kuasa kepada semua murid-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Mampukanlah gereja-gereja-Mu, termasuk juga GKI San Francisco, untuk melakukannya. Dengan semangat kasih, keadilan, bela rasa, nyatakanlah Roh-Mu melalui program dan melalui cara hidup kami. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam misi-Mu di tengah dunia. Kami berdoa untuk semua program GKI San Francisco, bagi setiap usia yang ada, dari sejak dalam kandungan, kanak-kanak, usia sekolah, usia kuliah, kerja, dewasa muda, ketika juga sudah berumah tangga, dan memasuki masa paruh baya, dan memasuki masa-masa lanjut usia. Biarlah Tuhan setiap orang penuh rahmat, dimampukan untuk melewati berbagai suka dan duka. Yang berulang tahun, yang merayakan prestasi, berikan mereka semangat untuk berbagi dan meneruskan kehidupan yang berkemenangan karena kasih Tuhan. Bagi yang berduka, bagi yang berlelah, Tuhan puaskanlah dahaga mereka. Jangan biarkan mereka melemah atau sendirian. Pakailah kami semua sebagai alat-Mu yang dapat saling memulihkan, mendengar, merangkul, dan menyatakan kasih. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi penanganan COVID-19. Masih banyak korban yang berjatuhan dan petugas-petugas medis pun kelelahan. Daerah California juga sudah berwarna, sinyalnya menandai bahaya. Dan di daerah Indonesia sendiri juga angkanya masih begitu mengkhawatirkan. Tuhan tolong supaya semua pihak waspada dan tetap berjaga-jaga, memperhatikan rambu-rambu kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan program-program yang ada dalam keluarga-keluarga, apalagi memasuki masa liburan Thanksgiving dan juga memasuki masa-masa Advent. Terima kasih untuk semua peristiwa yang terus berjalan dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Biarlah mereka dapat saling terus melayani, berbangga akan kehadiran mereka ketika bisa saling merawat mereka yang lemah fisiknya, entah karena usia ataupun karena sakit penyakit, ataupun karena hati yang membutuhkan penghiburan,
biarlah Tuhan karyamu sungguh nyata. Dan untuk program pencalonan penatua dalam kerja panitia nominasi, Tuhan juga mampukan supaya semua dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan negara Amerika Serikat. Kami juga menyerahkan Republik Indonesia. Kami juga menyerahkan bangsa-bangsa di dunia. Biarlah Tuhan pemerintahan-Mu tetap mampu mewajah melalui gereja-Mu, sehingga kasih, keadilan, dan damai sejahtera tetap dapat dinyatakan di seluruh muka bumi. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan. Kami serahkan juga program-program nanti yang kami akan nyatakan bersama-sama sepanjang masa Natal, program misi, program pelayanan, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah kalau ada hal-hal yang tidak layak di hadapan-Mu. Kuduskan semuanya dalam kehendak-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap berkehendak sebagaimana doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang
bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp Group GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp Group GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam penyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali
pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di darah, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Kepadamu telah diberikan kuasa dari Tuhan Yesus untuk dapat memulihkan dunia yang terluka, menghibur yang berlelah, merangkul yang terpinggirkan, dan biarlah Tuhan selalu dimuliakan. Karena itu tetaplah berpegang teguh pada kehendak Tuhan, layani Tuhan dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan yang berlipat ganda yang Roh Kudus berikan, senantiasa beserta saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.